Jasa kurir pengiriman atau ekspedisi barang menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tinggi yang didorong oleh meningkatnya jumlah transaksi belanja online di tanah air. Sebelumnya silahkan klik subscribe dan aktifkan lonceng untuk tetap update di Radar Emprit, mengupas hal yang mungkin tidak Anda ketahui. Jet Li, JNT Express. Mantan CEO dari Oppo Indonesia ini memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya yang relatif nyaman demi mendirikan JNT Express. Selain Jet Li, Tony Chen selaku founder Oppo juga ikut menginvestasikan dana sebesar 400 miliar rupiah untuk JNT Express di awal masa operasional. Pemilik JNT Express mengungkapkan bahwa asal nama dari JNT sendiri dapat diartikan dengan Jet and Tony. Sejak didirikan tahun 2015 lalu, JNT Express telah berkembang menjadi salah satu pemimpin utama pasar ekspedisi tanah air dengan jangkauan pengiriman ke seluruh Indonesia. Perusahaan penyedia data Crunchbase menyebut JNT telah menerima total pendanaan 4,7 miliar dolar atau setara dengan 68,15 triliun rupiah, asumsi kurs Rp14.500 dalam 4 putaran pendanaan. Perusahaan juga diketahui memiliki 7 investor, termasuk pengelola dana abadi Singapura Temasek dan raksasa teknologi Cina Tencent yang masuk ke JNT lewat putaran pendanaan terbaru. Putaran pendanaan tersebut menempatkan valuasi JNT di angka 20 miliar dolar, 290 triliun rupiah, menurut keterangan sumber Bloomberg yang mengetahui permasalahan ini. Jika perusahaan mampu meningkatkan valuasi dan Jet Li mempertahankan kepemilikan sahamnya di perusahaan, maka dirinya berpotensi menjadi salah satu taipan baru RI pasca IPO JNT. Selain Indonesia, saat ini JNT beroperasi di banyak negara termasuk Cina, Vietnam, Singapura dan mulai berekspansi ke pasar Timur Tengah yakni di Uni Emirat Arab dan Arab Saudi. Rusdi Kirana, Lion Parcel. Rusdi Kirana merupakan taipan transportasi ternama di Indonesia. Rusdi merupakan pendiri dan pemilik dari Lion Air, maskapai penerbangan murah yang bertanggung jawab atas kemudahan akses mobilisasi warga Indonesia lewat jalur udara. Dengan pangsa pasar besar dan melayani rute perjalanan hingga destinasi terpencil, Rusdi dan manajemen Lion Air menangkap kesempatan ekspansi bisnis, yakni layanan ekspedisi dan pengiriman barang. Lion Parcel, PT Lion Express, merupakan perusahaan logistik milik Rusdi yang berdiri sejak 14 Februari 2013 dan melayani first, middle, dan last mile baik untuk pengiriman domestik maupun internasional. Laman resmi perusahaan mencatat bahwa Lion Parcel didukung oleh lebih dari 7.000 agen, 15.000 kurir pengiriman, dan 3.000 armada. Tidak hanya itu, perusahaan juga mengklaim bahwa jaringan pengiriman Lion Parcel saat ini menjangkau 98% kecamatan di 34 provinsi di Indonesia. Terakhir kali masuk daftar orang terkaya RI versi Forbes tahun 2019 lalu, kekayaan keluarga Rusdi Kirana ditaksir mencapai 835 juta dolar, 12,11 triliun rupiah. Johari Zain, JNE. Didirikan tahun 1990, PT Tiki Jalur Nugraha Eka Kurir, JNE, awalnya berfokus untuk melayani masyarakat dalam urusan jasa kepabeanan terutama impor atas kiriman PK waktu melalui gudang rush handling. Seiring dengan penetrasi pasar dan peningkatan investasi, perusahaan terus memperluas jaringannya ke seluruh kota besar di Indonesia. Laman resmi perusahaan menyebut bahwa saat ini JNE memiliki lebih dari 6.000 lokasi, dengan jumlah karyawan lebih dari 40.000 orang. Pasca wafatnya Suprapto Suparno yang merupakan pendiri perusahaan, kini Johari Zain yang sempat menjabat sebagai direktur utama perusahaan menjadi salah satu sosok kunci paling penting di perusahaan ekspedisi tersebut. Johari yang lahir di Medan merupakan mualaf dan sempat viral setelah menyampaikan mimpinya untuk membangun 99 masjid lewat yayasan yang ia miliki. Sejak tahun 2015, JNE dipimpin oleh Muhammad Feryadi Suprapto yang menjabat sebagai direktur utama dan merupakan anak kandung dari pendiri perusahaan. TP Rahmat, Antraja. TP Rahmat memang lebih dikenal sebagai taipan RI yang fokus di sektor eksploitasi sumber daya. Ia diketahui memiliki saham di Adaro Energy, Adaro, dan memiliki perusahaan yang fokus di sektor perkebunan kelapa sawit.
Namun, gurita bisnisnya relatif terdiversifikasi, salah satunya lewat kepemilikan jasa ekspedisi Antaraja. Antaraja didirikan dengan nama PT Triadi Bersama pada tahun 2019. Perusahaan merupakan anak perusahaan dari PT Adi Sarana Armada Tbk, ASA, dan tergabung dalam Triputra Group milik TP Rahmat.